Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novita Wijayanti, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Doktoral Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persada Indonesia, Yayasan Administrasi Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 2266390010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian disertasi saya yang berjudul Evaluasi Implementasi Manajemen Tata Kelola Kebijakan Kepegawaian di Lingkungan DPR RI. Sebelum menjelaskan proposal penelitian ini lebih rinci, peneliti ingin menjelaskan beberapa landasan pemikiran dari penelitian, yaitu 1. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang mengangkat permasalahan independensi lembaga berdasarkan kedudukan lembaga tinggi negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karakter lembaga sebagai lembaga legislatif dan tugas serta fungsi lembaga sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang MD3. Kedua, penelitian ini muncul akibat kajian dan perdebatan di Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang melihat ada dua komponen kepentingan yang telah mengganggu kinerja DPR RI dilihat dari faktor internal lembaga, yakni independensi tentang anggaran dan independensi tentang kepegawaian. Yang ketiga, kemudian peneliti menyadari bahwa belum ada penelitian yang melihat pentingnya otonomi lembaga tinggi negara dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia. Otonomi yang diharapkan oleh DPR RI sebagai lembaga khusus bukan menjadikan DPR RI sebagai raja atau superbody, tetapi bagaimana negara dapat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi DPR RI dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 4. Penelitian ini kemudian berfokus pada permasalahan kepegawaian di lingkungan DPR RI yang memiliki dasar kebijakan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dan telah berimplikasi pada lahirnya berbagai macam permasalahan seperti kepegawaian di lingkungan DPR RI, baik pada rekrutmen, kemudian asesmen, pelatihan, dan pengembangan kepegawaian. Yang kelima, kepegawaian di DPR RI merupakan bagian dari program dukungan manajemen lembaga DPR RI yang berada di Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekjen DPR RI secara nomenklatur rancangan kerja dan anggaran. Sehingga sejauh ini program manajemen kepegawaian DPR RI masih terpisah-pisah berdasarkan satuan kerja tersebut. Berangkat dari pemahaman di atas, maka berikut penelitian jabarkan bab pertama, yaitu pendahuluan dari penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa tidak adanya independensi DPR RI sebagai legislatif, seperti lembaga khusus dalam pengelolaan kepegawaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kepegawaian di DPR RI belum memperhatikan kedudukan sebagai lembaga tinggi negara, karakter sebagai lembaga legislatif, tugas dan fungsi lembaga sebagaimana amanah dari Undang-Undang MD3. Sehingga hal ini telah berdampak pada ketidakjelasan peraturan perundang-undangan di mana diatur oleh banyak peraturan yang terpisah-pisah. Rekrutmen, asesmen, kemudian pelatihan dan pengembangan kepegawaian di DPR RI diatur sebagaimana peraturan yang seperti tadi yang disampaikan terpisah-pisah. Dengan demikian membuat kinerja dukungan manajemen oleh kepegawaian di lingkungan DPR ini jadi sulit terukur. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kondisi kekinian dari kepegawaian di DPR RI. Terlihat seperti slide yang ada berikut ini. Kemudian di tabel 1.3 ada di sini terlihat anatomi
dari kepegawaian yang di lingkungan DPR RI yang memperlihatkan bahwa dari 4 tipe kepegawaian di lingkungan DPR RI menghasilkan 10 jenis kepegawaian yang mana masing-masingnya diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda yang berimplikasi pada perbedaan metode rekrutmen, kemudian metode asesmen dari pegawai-pegawai tersebut di atas. Sehingga dari anatomi kepegawaian DPR RI tersebut tadi yang dalam paparan kondisi kepegawaian DPR RI memiliki tantangan berupa yang pertama tantangannya adalah kepegawaian di DPR RI terdiri dari berbagai kelompok jabatan kerja, yakni ASN dan non-ASN, tenaga pendukung pimpinan, dan DPR RI, serta tenaga outsourcing. Yang kedua, masing-masing kelompok jabatan kerja memiliki kebijakan manajemen tata kelola yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya masing-masing. Yang ketiga, kebijakan yang berbeda-beda telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan pada masing-masing kelompok jabatan yang berimplikasi pada kinerja kepegawaian sebagai support system dari DPR RI itu sendiri. Kemudian yang keempat, dalam menyusun kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian DPR RI seharusnya memperhatikan kedudukan sebagai lembaga tinggi negara sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Karena karakteristik sebagai lembaga legislatif yang berbeda dengan lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif serta memperhatikan tugas dan fungsi DPR RI sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Undang-Undang MD 3 yang telah menambah 5 tugas dan fungsi. 5 tugas dan fungsi itu antara lain adalah yang pertama legislasi, pengawasan, penganggaran, representasi rakyat dan partisipasi internasional. Di samping itu, berdasarkan observasi peneliti, terdapat beberapa dampak kekinian yang dirasakan oleh kepegawaian di lingkungan DPR RI tersebut, yakni yang pertama pengangkatan pejabat eselon melalui proses lelang BKN dan PAN RB sehingga berimplikasi pada proses lama kekosongan jabatan PNS di luar legislatif yang membutuhkan transformasi ilmu dan kerja yang lama. Yang kedua, ABK atau analisis beban kerja yang dikeluarkan Menpan RB dan BKN, DPR RI telah menghitung kebutuhan pegawai adalah 3.600 orang. Sementara saat ini DPR RI dengan jabatan PNS baru mencapai 1.311 orang. Yang ketiga, guna menutup kekurangan tenaga kerja DPR RI tidak bisa mengajukan PPN ASN atau PTT sebagai P3K sebagaimana amanah dari Undang-Undang ASN. Aturan PPN ASN bergantung pada Menpan RB sehingga status PPN ASN menjadi rawan. Kemudian yang keempat, pegawai dengan status TA atau SAA dilandasi oleh Undang-Undang MD 3. Kemudian tentang hak-hak TA, SAA sebagai pekerja tidak diatur sedemikian rupa sehingga untuk pemberian hak-hak harus merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013. Yang kelima, ketentuan tentang adanya pegawai fraksi telah diatur melalui Tatip DPR RI nomor 1 tahun 2020. Tetapi sampai saat ini belum dapat direalisasikan akibat dari ketentuan kebijakan rekrutmen dan pengelolaannya yang belum jelas, serta anggaran untuk pengadaannya belum terakomodir. Melihat kondisi kepegawaian ini lingkungan DPR RI tersebut, bagaimana dengan manajemen kepegawaian di parlemen lainnya di dunia? Peneliti mengamati kepegawaian lembaga legislatif di beberapa negara, contohnya seperti Amerika Serikat, Spanyol, kemudian Prancis, Australia, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Dari hasil pengamatan terhadap beberapa negara dengan sistem pelembagaan parlemen yang maju dan modern tersebut, diketahui bahwa yang pertama terdapat undang-undang kekhususan parlemen
yang membuat manajemen kepegawaian terpisah antara legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif. Pegawai negara dibedakan atas trias politika bernegara. Yang kedua, terdapat undang-undang ketenagakerjaan dan kebijakan yang secara signifikan mengatur manajemen kepegawaian parlemennya. Selain mengamati kepegawaian di beberapa parlemen di dunia, peneliti juga mencermati bahwa di Indonesia terdapat lembaga negara yang memiliki kekhususan dalam mengatur lembaganya, yaitu 1. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dan yang kedua, Bank Indonesia, BI, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Dua lembaga keuangan milik negara tersebut diberikan kekhususan melalui undang-undang untuk mengatur lembaganya secara mandiri. Hal ini pernah diterapkan pada masa KPK pada tahun 2003-2020, di mana pegawai KPK bukan merupakan ASN. Sementara sebagai negara demokrasi, perlu dipahami kemandirian kepegawaian diperlukan untuk eksekutif, di sini adalah presiden dan kementerian serta lembaga. Kemudian legislatif yaitu MPR, DPR, DPD, yudikatif itu KY, MK, MA dan BPK, agar terciptanya check and balance antar lembaga negara. Kemudian dari penjabaran sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada dua hal, yakni mengevaluasi pengimplementasian kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian di DPR RI dengan menganalisis aspek kebijakan, kebutuhan, tujuan, sasaran, sumber daya, organisasi, prosedur, waktu, tahapan, kemudian outcome dan output pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, mendesain model tata kelola manajemen kepegawaian di DPR RI yang menyesuaikan dengan karakter, tugas, dan fungsi lembaga dengan menggunakan teori MSDM strategis dan good governance dengan pendekatan New Public Management NPM dan Good Corporate Governance GSIG. Dari dua fokus ini terlihat bahwa peneliti akan menggali permasalahan penelitian dari sisi 1. Pembuatan kebijakan, kedua, pelaksanaan kebijakan, ketiga, sasaran kebijakan yang merasakan efeknya. Sehingga dengan demikian peneliti ini merumuskan permasalahan peneliti adalah 1. Bagaimana evaluasi implementasi tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan DPR RI. Yang kedua, bagaimana model strategis tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan DPR RI yang sesuai dengan karakteristik, tugas, dan fungsi dari lembaganya, yaitu DPR RI itu sendiri. Kemudian dari fokus dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini secara teoritis dapat mengembangkan teori evaluasi dengan evaluasi model CIPP dan teori MSDM strategis dan good governance dengan pendekatan good corporate governance dan new public management dalam mengevaluasi dan mendesain tata kelola manajemen kepegawaian pada lembaga tinggi negara, di sini DPR RI atau lembaga publik. Yang kedua, secara praktis peneliti diharapkan dapat menjadi referensi bagi stakeholder di DPR RI dan stakeholder kepegawaian pada lembaga negara. Selain itu, dapat menjadi rujukan literatur bagi peneliti-peneliti yang ingin atau turut mengembangkan tentang
evaluasi dan desain tata kelola manajemen kepegawaian pada lembaga negara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaharuan yang terdiri dari yang pertama, penelitian ini memiliki keunikan dengan melakukan evaluasi implementasi kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan DPR RI dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian yang telah diterapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian di DPR RI dan menghasilkan model baru yang sesuai dengan karakteristik, tugas, dan fungsi dari lembaga DPR RI itu sendiri. Kemudian mengacu pada penjelasan di atas, maka selanjutnya bab 2 peneliti menjelaskan tentang tinjauan teoritik dalam penelitian ini. Guna meneliti permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis penelitian ini. Peneliti menggunakan teori evaluasi program dengan metode evaluasi model CIPP dan juga menggunakan teori pemodelan MSDM strategis dan good governance dengan metode New Public Management dan good corporate governance. Kemudian mengacu pada penjelasan di atas, maka selanjutnya bab 2 peneliti menjelaskan tentang tinjauan teoritik dalam penelitian ini. Guna meneliti permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis penelitian ini. Peneliti menggunakan teori evaluasi program dengan metode evaluasi model CIPP dan juga menggunakan teori pemodelan MSDM strategis dan good governance dengan metode New Public Management dan good corporate governance. Di sini teori evaluasi menurut Stanford Beam dan Sinquefield adalah systematic assessment of the worth or merit of some object. Teori evaluasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya 1. Evaluasi program, 2. Evaluasi kebijakan, 3. Evaluasi proyek, dan 4. Evaluasi SDM. Dari 4 jenis teori evaluasi, penelitian ini menggunakan evaluasi program dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi program tata kelola manajemen kepegawaian yang ada di DPR RI. Kemudian dalam evaluasi terdapat beberapa model evaluasi. Ada 8 model. Dari ke-8 model evaluasi, ini modelnya 8. Dari 8 ini penelitian menggunakan model evaluasi CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Selanjutnya strategi manajemen sumber daya manusia pada lembaga publik guna mendesain model tata kelola manajemen kepegawaian DPR RI. Maka peneliti menggunakan teori MSDM strategis. Teori MSDM strategis ini dapat menyajikan perspektif mekanisme penyelesaian masalah krusial dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang berkaitan dengan SDM dan keputusan strategis yang memiliki dampak besar dan jangka panjang bagi kesuksesan tata kelola lembaga DPR RI. Terlihat di gambar teori MSDM di sini. Sementara itu, good corporate governance adalah sistem yang berfungsi mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan prinsip fairness, disclosure, accountability, dan responsibility. Dengan menggunakan GCG, maka dapat menentukan arah strategi kebijakan, tindakan yang ingin dicapai, diwujudkan,
melalui revitalisasi, restrukturisasi, privatisasi untuk menguatkan dan meningkatkan kinerja lembaga. Dan New Public Management atau NPM digunakan karena teori ini menggunakan sistem desentralisasi dengan perangkat manajemen seperti pengawasan dan perbandingan yang menerapkan praktik kerja sektor private ke sektor publik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga pemerintahan yang baik. Dengan NPM, maka DPR RI dapat mewujudkan desentralisasi lembaga dalam hal kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Berikutnya, peneliti perlu menjelaskan mengapa penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP. Penggunaan model evaluasi CIPP perlu dijelaskan agar dapat mengetahui gambaran, kedudukan, teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa hal berikut. Yaitu yang pertama, di sini digunakan karena lebih komprehensif atau lengkap dalam menjaring informasi karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencakup konteks, input, proses, dan produk. Kemudian yang kedua, kelengkapan informasi yang dihasilkan evaluasi model CIPP akan mampu memberikan dasar yang lebih baik dalam mengambil keputusan yang kebijakan maupun penyusunan program-program selanjutnya. Yang ketiga, evaluasi masukan atau input dalam model CIPP akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran, serta prosedur yang terkait. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola manajemen kepegawaian di DPR RI. Evaluasi masukan juga akan membantu dalam merumuskan strategi dan keputusan yang tepat dalam mencapai tujuan program. Kemudian yang keempat adalah evaluasi proses. Proses dan evaluasi hasil adalah produk dalam model CIPP akan membantu peneliti dalam memantau pelaksanaan program kepegawaian di DPR RI dan mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun core values dari evaluasi model CIPP dapat diamati dari gambar berikut ini. Agar lebih jelas apa saja komponen evaluasi model CIPP, untuk menjelaskan detail dari komponen evaluasi model CIPP dapat dilihat dari tabel berikut yang terdiri dari komponen evaluasi model CIPP yang terdiri dari konteks, input, proses, dan produk. Yang kemudian dijabarkan dalam bentuk aspek yang dievaluasi dan juga indikator keberhasilan evaluasi model CIPP ini. Berikutnya, apakah penelitian ini baru berbeda dari penelitian yang telah ada? Sebelumnya, model proposal penelitian ini, peneliti telah mereview beberapa penelitian terdahulu untuk memperlihatkan bahwa penelitian ini baru dan berbeda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Peneliti telah mereview 12 artikel ilmiah yang terdiri dari 7 disertasi dan 5 jurnal nasional dan internasional. Dari hasil review, diketahui bahwa yang pertama, belum adanya penelitian yang mengevaluasi tata kelola manajemen kepegawaian organisasi publik atau lembaga negara berdasarkan trias politika eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan menggunakan teori evaluasi program model evaluasi CIPP. Kemudian yang kedua, terdapat kekurangan penelitian yang secara khusus mengeksplorasi konteks manajemen SDM di lingkungan DPR RI dan bagaimana faktor-faktor
kontekstual ini mempengaruhi implementasi kebijakan kepegawaian. Faktor-faktor seperti politik, regulasi, dan budaya organisasi yang unik dalam lingkungan DPR RI dapat mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan kepegawaian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengisi research gap dengan menganalisis konteks lingkungan DPR RI dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi implementasi kebijakan kepegawaian. Yang ketiga, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang input yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian di DPR RI. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan kepegawaian, rekrutmen, kemudian seleksi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks DPR RI, faktor-faktor ini dapat memiliki tantangan dan keunikan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengisi research gap ini dengan menganalisis input yang terlibat dalam implementasi kebijakan kepegawaian di lingkungan DPR RI. Keempat, otonomi kepegawaian sebagai model tata kelola manajemen kepegawaian hanya ditujukan pada lembaga keuangan negara tanpa mempertimbangkan lembaga tinggi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, evaluasi model CIPP banyak digunakan pada evaluasi program. Akan tetapi dalam organisasi publik tidak melibatkan teori MSDM strategis dan good governance dengan pendekatan good corporate governance dan new public management untuk menentukan model dan desain yang efektif dan efisien dalam tata kelola manajemen kepegawaian. Berikutnya, dengan demikian, apa saja kriteria evaluasi dalam penelitian ini? Agar mencapai titik terang dalam penelitian dan dapat memberikan penilaian secara analisis yang objektif. Maka, 1. Landasan penyusunan kriteria evaluasi didasarkan pada peraturan atau ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan program, panduan pelaksanaan program, dokumen, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan, hasil penelitian yang relevan, petunjuk atau pertimbangan dari ahli evaluasi, tim evaluator, serta pengetahuan dan kemampuan evaluator sendirinya. Yang kedua, artinya penelitian ini akan mengevaluasi dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan yang terdampak. Yang ketiga, kemudian tolak ukur dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian ini di lingkungan DPR RI. Kemudian masalah apa yang timbul dalam tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan DPR RI dan apa saja alternatif pemecahannya untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan tata kelola tersebut. Serta bagaimana pemahaman dan dukungan semua pihak yang berkepentingan dalam kelembagaan DPR RI ini, stakeholdernya terhadap pelaksanaan tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan DPR RI. Setelah tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan DPR RI diimplementasikan, bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan tersebut terhadap kelembagaan DPR RI. Selanjutnya, sebelum menjelaskan metode yang digunakan, terlebih dahulu peneliti perlu menjelaskan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Hal ini penting guna menjelaskan tujuan yang ingin peneliti capai dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, tujuan umum. Secara umum peneliti ingin bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis tentang evaluasi implementasi kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan DPR RI. Dengan demikian, dapat diketahui dampak dari kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan yang berbeda-beda terhadap institusi DPR RI. Sehingga
penelitian dapat mengetahui tindakan-tindakan ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi lembaga DPR RI dalam tata kelola manajemen kepegawaiannya. Dan yang terpenting dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan desain pemodelan tata kelola manajemen kepegawaian DPR RI yang sesuai dengan kedudukan, karakteristik, tugas, dan fungsi lembaganya. Yang kedua, tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan tata kelola manajemen kepegawaian di lingkungan DPR RI dengan menggunakan evaluasi model CIPP, konteks, input, proses, dan produk, dan mendesain pemodelan kepegawaian di lingkungan DPR RI dengan menggunakan teori MSDM, strategi, dan good governance dengan memperhatikan pendekatan good corporate governance dan new public management. Di mana dan kapan penelitian ini dilakukan? Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta, tepatnya di gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Senayan. Dengan waktu penelitian diperkirakan akan berlangsung selama 6 bulan sejak proposal penelitian ini dipaparkan dengan perhitungan rinci sebagai berikut. 1. Mempersiapkan instrumen penelitian di bulan pertama. Kemudian kedua, pengumpulan data primer di bulan kedua. Ketiga, pengumpulan data sekunder di bulan ketiga. Kemudian 4, pemetaan data di bulan ketiga juga. Dan kelima, triangulasi data melalui FGD di bulan keempat. Yang keenam, analisis data di bulan kelima. Dan yang ketujuh, penyusunan laporan di bulan keenam. Kemudian apa yang menjadi objek atau unit analisis dari penelitian ini? Unit analisis ini atau objek analisis dari penelitian ini adalah organisasi dan lembaga DPR RI. Selanjutnya adalah metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Secara garis besar, penelitian pada umumnya terdiri dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini, guna mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dikarenakan yang pertama, kompleksitas fenomena. Meneliti tentang evaluasi tata kelola manajemen kepegawaian di DPR RI memiliki kompleksitas, terlebih penelitian ini baru terhadap penguatan lembaga legislatif di Indonesia. Sehingga dibutuhkan data analisis yang kompleks dan sangat kontekstual yang sulit diukur dengan angka-angka. Yang kedua, mendapatkan wawasan mendalam melalui penelitian kualitatif diharapkan dapat menggali dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang evaluasi dan desain tata kelola kepegawaian di DPR RI yang sesuai dengan tugas, fungsi, kedudukan, dan karakteristik dari lembaga DPR RI itu sendiri. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Dikarenakan penelitian ini baru terhadap lembaga tinggi seperti DPR RI, maka diperlukan flexibility dalam pengumpulan data, sebagaimana kualitatif bisa diberikan. Yang keempat, pendekatan secara holistik. Penelitian kualitatif sering berfokus pada konteks dan memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan yang kompleks antara berbagai variabel yang tidak selalu diukur dalam isolasi. Kemudian yang kelima, memungkinkan teori berkembang. Penelitian kualitatif memberikan akses baik peneliti untuk mengembangkan atau memodifikasi teori yang digunakan dalam penelitian ini yang dianggap dapat memperkuat hasil penelitian. Adapun metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan penelitian secara rinci dan mendalam. Bagaimana alur dari penelitian ini? Sebagaimana
yang terlihat pada gambar kerangka pemikiran di samping bahwa penelitian berangkat dari permasalahan utama penelitian, yaitu tata kelola manajemen kepegawaian di DPR RI memiliki berbagai masalah. Hal ini akibat dari kedudukan karakteristik, tugas, dan fungsi lembaga DPR RI yang tidak memperhatikan dalam menyusun tata kelola manajemen kepegawaian DPR RI dengan mengacu pada dua rumusan permasalahan, yaitu satu, bagaimana evaluasi implementasi manajemen tata kelola kepegawaian di lingkungan DPR RI. Dan yang kedua, bagaimana model dari strategis tata kelola manajemen kepegawaian DPR RI yang semestinya lembaga gunakan. Maka peneliti menganalisis dengan kerangka teoritis berupa teori evaluasi program dengan menggunakan teori evaluasi pendekatan program dengan metode evaluasi model CIPP, serta menggunakan teori MSDM strategis dan good governance dengan pendekatan good corporate governance dan new public management. Guna menjawab permasalahan dan rumusan masalah yang kompleks, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan demikian, peneliti diharapkan akan memperoleh data penelitian sesuai dengan permasalahan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data diperoleh kemudian dipetakan dan dianalisis, baik yang berasal dari literatur, dokumentasi, wawancara objektivitas dari penelitian, triangulasi data berupa wawancara sumber pakar, kemudian FGD secara berkala, sehingga baik secara teoritis dan praktis penelitian ini dapat diwujudkan sebagaimana tujuan dari penelitian ini, yakni mengevaluasi pengimplementasian tata kelola manajemen kepegawaian DPR RI dan menyusun model strategis tata kelola manajemen kepegawaian DPR RI, serta dapat mengaplikasikan teori evaluasi dengan metode evaluasi model CIPP dan teori MSDM strategis dan good governance dengan pendekatan GCG dan NPM. Apa saja alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini? Pertanyaan ini ditujukan kepada instrumen penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah berupa kisi-kisi wawancara dan kisi-kisi observasi, penelitian dan seperangkat instrumen pendukung seperti alat rekam dan dokumentasi. Lalu bagaimana cara mengumpulkan data dalam penelitian? Cara dalam mengumpulkan data penelitian atau merupakan teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah salah satu adalah observasi, kemudian wawancara, dokumentasi, dan FGD. Selanjutnya adalah bagaimana teknik analisis data dalam penelitian ini. Teknis analisis dalam penelitian ini adalah metode dan memproses data hasil penelitian menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, tahapan dari teknis analisis data adalah satu, data collection adalah proses mengumpulkan informasi atau data yang relevan dan diperlukan untuk tujuan penelitian, analisis atau pengambilan keputusan atau data dikoleksi terlebih dahulu. Kedua, data reduction atau data direduksi adalah proses mengurangi kompleksitas data dengan cara menghilangkan, memfilter, atau menyederhanakan informasi yang ada dalam dataset. Yang ketiga, data display atau data disajikan adalah cara visualisasi atau representasi data sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah oleh peneliti atau pembaca. Data dapat disajikan dalam bentuk metrik, kemudian bagan, ataupun dalam bentuk jaringan. Yang keempat, conclusion, drawing atau
Verifying di sini adalah gambaran atau verifikasi adalah mengekstrak dan merangkum temuan atau hasil penelitian yang telah ditemukan dari dataset yang dikumpulkan, kemudian diverifikasi keakuratannya data tersebut yang diperoleh. Berikutnya, apakah data peneliti dapat diperoleh dari teknik analisis data tersebut secara objektif? Dalam penelitian kualitatif, objektivitas data tidak terlepas dari interpretasi dari peneliti demi mengurangi subjektivitas peneliti atau guna mencapai objektivitas penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data yang bertujuan untuk memvalidasi kebenaran data. Uji keabsahan data terdiri dari berbagai teknik uji. Di antaranya adalah satu, uji triangulasi, yang kedua uji kredibilitas, yang ketiga uji transferability, yang keempat adalah uji dependability, yang kelima adalah uji confirmability. Dari berbagai ragam uji keabsahan data tersebut, peneliti dalam penelitian ini memilih menggunakan uji triangulasi data, yakni dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber. Dalam triangulasi sumber, peneliti akan membandingkan hasil wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh dari internal, yaitu dari DPR RI, dengan dari eksternal, yaitu dari stakeholder ilmuwan atau pakar-pakar yang kredibel dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Proses perbandingan data internal dan eksternal dapat dilakukan juga dalam bentuk seperti FGD agar temuan dan hasil penelitian lebih kuat dan dapat diandalkan. Demikian proposal penelitian ini peneliti susun. Dari proposal ini terlihat bahwa tata kelola manajemen kepegawaian di DPR RI masih belum memiliki keotonomian dan kemandirian, sehingga kepegawaian sebagai supporting system DPR RI menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kinerja kepegawaian dan lembaga DPR RI sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian, peneliti memfokuskan pada dua hal, yakni evaluasi, pengimplementasian terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan mendesain model tata kelola manajemen kepegawaian DPR RI yang memperhatikan kedudukan sebagai lembaga tinggi negara, karakteristik sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MD3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini merupakan big design dari manajemen kepegawaian DPR RI. Cita-cita dan harapan agar pelembagaan lembaga tinggi negara semakin kuat, kokoh, dan bekerja sesuai dengan tanggung jawab, efisiensi, dan efektif terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti berharap dengan pemaparan proposal penelitian ini, penguji dapat memberikan masukan dan saran guna memperkuat dan mempertajam penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis dan sekaligus dapat mencapai tujuan penelitian ini. Sekian paparan proposal penelitian disertasi ini peneliti sampaikan. Peneliti ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.